Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini aku ingin bercerita sedikit kisah benar ya, kisah jenayah di gereja. Berlaku di satu negeri yang jauh dari negeri kita, negeri orang putih. Jadi jenayah ini bukan jenayah lama, baru-baru berlaku ini. Itulah disebabkan pendeta tidak boleh kawin, pendeta perempuan tidak boleh kawin. Jadi bila pendeta lelaki bertemu dengan pendeta perempuan, mana tahan. Pendeta perempuan pun tengok pendeta laki-laki ini handsome. Pendeta lelaki pun tengok Nani cantik. Jadi mana tahan. Ialah manusia ini sudah jatuh cinta, mana tahan. Sedangkan Yesus jatuh cinta dengan Mary. Tidak lama Mary itu jadi istri dia. Mungkin hari itu juga bila Yesus pergi pembagian ke rumah Lazarus, mungkin hari itu juga atau esok, tidak tahulah. Aku tidak heran hari itu juga, sebab mereka berkumpul dalam satu tempat. Senang saja kalau orang ramai. Lazarus pun ada di situ, boleh jadi wakil untuk pernikahan, lagipun disaksi orang. Masa itu ada 12 orang disipel ataupun pengikut Yesus boleh jadi saksi. Jadi hari itu bila Yesus melawat, hari itu juga boleh berlaku pernikahan. Nah, bukan susah, cukup orang pergi ke kedai sikit, 1-2 orang pergi ke kedai, beli makan minum, beli kopi sikit, beli roti, beli kambing lah, daging kambing. Memanglah sudah kawin tuh memang kenduri makan kambing, makan nasi biryani, belilah barang-barang. Jadi boleh berlaku pernikahan itu masa hari itu juga. Jadi sudah nikah, biarlah Yesus sama istri dia. Orang lain boleh jalan balik, gitu lah. Kan Yesus tahu kawin ini bagus, bukan haram. Tapi yang bagi haram ini Paulus. Dia tengok Yesus tidak kawin, maka dia pun buat doktrin tidak kawin. Dia minta padri berjanji jangan kawin. Padri perempuan mesti buat perjanjian jangan kawin. Padri
lelaki pun buat perjanjian jangan kawin. Itu mana ada semua semua rasul-rasul yang dulu-dulu kala kawin. Sedangkan Islam melarang keras tidak kawin. Dengan kamu tidak kawin, kawin. Kalau kamu mampu, kawin. Gitu ajaran sebenar. Suruh lelaki dan perempuan itu kawin. Jangan dilarang tidak kawin. Inilah akibatnya apa yang berlaku baru-baru ini. Seorang pastor. Pastor ini memang hebat. Dia bekerja dalam gereja lah. Ini Nan pun bekerja di situ. Saya tengok kedua-dua orang ini, pastor pun handsome, Nan ini pun rupawan. Tidak heran lah, akhirnya mereka selalu berdua-duaan. Jadi Nan ini pun jatuh cinta, pastor ini pun jatuh cinta, tapi sudah berjanji tidak boleh buat apa-apa, tetapi selalu bersama-sama. Akhir-akhirnya cinta ternoda. Selalu berdua-duaan. Petang satu kali berjumpa, pagi satu kali berjumpa. Mana tahan, begitulah kalau sudah cinta. Satu kali jumpa tidak cukup, mau 2 kali jumpa satu hari. Selalu jumpa pagi sekali, petang sekali, berdua-duaan. Akhir-akhirnya apa yang dapat? Berdiri bulu romaku. Nan pun mula ngandung. Jadi sudah Nan ngandung, susah lah. Mereka pun ini sudah ngandung, tidak boleh disembunyikan lagi. Jadi pastor itu mau mereka lari dari gereja itu, lari, tidak boleh sama lagi di gereja itu. Pastor ini pun jatuh cinta, dia mau lari dari gereja itu dan tinggal bersama-sama, tidak lagi jadi pastor. Tapi Nan ini lain, dia mau juga jadi Nan. Konon sangat cinta pada gereja. Jadi macam mana itu? Pening kepala pastor, mana boleh dalam gereja ada suami istri, itu kan dilarang. Mereka buat silap sedikit lah. Kenapa tidak cari agama lain? Sedangkan Paulus lagi tukar agama, masuk Islam. Kenapa? Itu mungkin mereka lupa ataupun tidak mau keluar agama, masih pegang agama Kristen. Jadi apa akibatnya? Nan tidak mau lari dari gereja.
Kalau nan tidak mau lari dari gereja, tentu beranak dalam gereja. Memang kena buang kerja tidak apa. Jadi malu, pastor ini malu sama orang. Mungkin memburukkan nama dia dan juga memburukkan nama gereja itu. Jadi selalu ini pastor minta kekasih dia supaya lari, tapi nan ini tidak mau lari. Macam mana itu? Akhir-akhirnya nan ini tidak tahan juga, dia lari, tapi dia lari mau cari laki lain untuk jadi suami dia. Jadi pastor ini cemburu sangat. Kenapa dia tidak mau lari bersama-sama? Alangkah baiknya mereka lari bersama-sama. Tapi heranan ini ya. Jadi dia cemburu, selalu jaga itu nan supaya jangan lari. Tidak tahulah nan ini apa dia mau lari. Mungkin dia mau lari menghilang diri, ataupun mau lari cari suami. Itu tidak tahu, mungkin dia lari menghilang diri, pergi kampung, ada anak, jaga anak sendiri-sendiri, tidak mau sama itu pastor, dia mau sendiri-sendiri. Tapi pastor itu boleh berhenti kerja. Masih juga berdegil ini nan, dia tidak mau lari sama-sama, berdegil sungguh. Akhirnya bergaduh. Akhirnya nan ini hilang, menghilang diri. Kali report polis lah. Polis pun tanya apa hal nan ini lari menghilang, tidak jumpa. Akhirnya jumpa nan ini dalam satu lubang, macam jatuh dari tempat tinggi lalu mati di situ. Jadi polis pun buat penyiasatan, lalu gereja itu disiasatlah apa hal nan ini. Lalu yang lain itu kata dia selalu sama pastor itu, selalu berdua-duaan, periksa nan itu mengandung. Siapa punya anak itu, siapa punya air itu. Tidak lain itu air, sama dengan dia selalu berduaan, itulah pastor itulah. Jadi sudah jatuh dalam lubang itu antara dua lah, sama dia terjun dalam lubang itu ataupun dia dibuang dalam lubang itu. Tapi heran juga kenapa
harus dia dibunuh. Kenapa tidak pikir dia terdesak lalu bunuh diri? Tapi polis penyiasat ini tengok apa ini CCTV. Dia tengok CCTV tempat jual minyak yang hampir di situ. Sekali dalam CCTV tempat jual minyak itu ada kereta pastor itu beli minyak. Bila dia beli minyak pun tahu. Bila disiasat mobile telepon dua-duanya selalu berhubung dua-duanya. Tapi delete sekali berhubung delete. Bagaimana ya kepandaian polis ini, walaupun delete masih boleh baca. Itu kepandaian mereka lah. Walaupun delete dia boleh baca. Sekali dia bacalah, walaupun bekas delete dia baca. Nah, kedua-duanya nampak selalu berhubung. Selalu bertulis surat cinta, message cinta ya. Lalu mereka pun ada bukti lah, Nan sama pastor ini saling bertulis surat cinta. Nah, kalau dulu pakai postman, sekarang surat cinta pakai MSG message. Itu surat cinta sekarang, surat cinta modern pakai WhatsApp. Jadi apa suspek dia, sama ada dia dibunuh ataupun Nan itu terjun sendiri bunuh diri. Itu tapi heran, tepi tempat itu ada semak. Dalam semak itu nampak rumput-rumput itu tumbang-tumbang, macam ada pergelutan di situ. Jadi disuspek lah pastor itu bunuh Nan itu. Mungkin dia mengaku atau tidak, itu saya tidak tahulah. Saya pun tidak tahu sebenarnya, tapi lalu bicara. Dalam berbicara itu dituduh second degree murder. Tahu apa itu second degree murder? Second itu kedua, tuduhan kedua degree pembunuhan. Apa maksudnya second kedua pembunuhan itu saya tidak tahu. Jadi itu saja cerita saya. Yang bahayanya kalau Nan dan Patri dalam kerja itu dilarang kawin. Itulah bahayanya. Itu bukan cerita baru, cerita lama-lama, mungkin dulu kisah dulu saya pun ada baca. Kisah lama, kuburan digali banyak perempuan mati dibunuh umur 30. Kuburan digali dekat gereja itu banyak tulang-tulang perempuan umur 30 dibunuh. Dipercayai mereka ini dibunuh karena mereka
buat hubungan seks sama ada dengan lelaki ataupun perempuan sama perempuan lesbian dihukum bunuh pada zaman dahulu. Jadi itulah seks ini tidak boleh dibendung. Kalau dibendung jadi jenayah seks. Tidak tahan manusia ini memang dibuat untuk menikmati seks. Cara untuk menikmati seks ini tidak lain nikah. Sudah nikah orang pun tidak peduli. Dia sudah nikah, apa dia bulat suami istri sekati dia, apa dia buat dalam bilik itu, usah kita tahu itu suami istri. Tidak apa itu, dapat permit sudah untuk buat seks. Kalau tidak ada nikah, belum ada permisi untuk seks, jadi hukum macam-macam. Jadi hukum ya, bukankah kesalahan siapa itu? Itu kesalahan Paulus yang melarang kawin, sedangkan Yesus pun kawin. Gitu. Bila kesalahan buat hukum, itulah jadinya. Sebab Paulus itu nabi palsu, dia tidak tahu apa akan terjadi. Dia mana ada pandangan jauh, dia suka-suka hati dia buat hukum. Mungkin satu penipuan dia. Itu saja, sekian, terima kasih.